Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mega Mutakin dari jurusan D3 Akuntansi Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas tentang hukum kepailitan. Adapun pengertian dan pendapat para ahli tentang hukum kepailitan. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pendapat para ahli tentang hukum kepailitan. Langsung saja, yang pertama ada Imuripan Lustig. Menurut dia, kepailitan adalah suatu penistaan berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan si berutang, debitor, guna kepentingannya bersama para yang mengutangkan kreditor. Yang kedua ada Fred Biji Tumbuhan. Menurut dia, kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya. Yang ketiga ada Kartono. Menurut dia, kepailitan adalah suatu sitaan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitor, orang yang berutang, untuk kepentingan semua kreditornya, orang yang berpiutang, bersama-sama, yang pada waktu si debitor dinyatakan pailit mempunyai piutang, dan untuk jumlah piutang yang masing-masing kreditor memiliki pada saat itu. Yang keempat ada HMN Purwo Sujipto. Menurut dia, kepailitan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pailit. Pailit itu sendiri adalah suatu keadaan berhenti membayar utang-utangnya. Dan dalam kepailitan ini terkandung adanya sifat penyitaan umum atas seluruh kekayaan debitor untuk kekayaan semua kreditor yang bersangkutan, yang dilakukan dengan pengawasan pemerintah. Mengenai pengertian dan penjelasan berikutnya, silakan saksikan PowerPoint pada video ini. Hukum kepailitan. Tujuan kepailitan: 1. Menghindari perbuatan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya. 2. Menghindari adanya kreditur memegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang memiliki debitur, memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya. 3. Mencegah agar kreditur tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan pada kreditur, atau debitur hanya menguntungkan kreditur tertentu. Pengertian: merujuk pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau UUK. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurus dan pemberesnya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Tata cara pengajuan dan pemeriksaan permohonan pernyataan pailit. Dari ketentuan pasal 2 ayat 1 UUK PKPU, permohonan pailit terhadap seorang debitur hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Debitur yang diajukan harus memiliki lebih dari satu kreditor. B. Debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu krediturnya. C. Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih. Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh A. Debitor, perseorangan atau badan hukum. B. Satu atau lebih kreditur. C. Kejaksaan untuk kepentingan umum. D. Bank Indonesia dalam hal debitur merupakan bank. E. Badan pengawas pasar modal terhadap debitur berupa perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. F. Menteri Keuangan terhadap debitur berupa perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, BUMN. Permohonan diajukan oleh seorang advokat yang memiliki izin praktek ke pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum debitor. 1. Domisili atau tempat kedudukan hukum debitor. 2. Domisili atau tempat kedudukan hukum terakhir debitur yang telah meninggalkan Indonesia. 3. Domisili atau tempat kedudukan hukum debitur persero, firma atau domisili tempat kedudukan firmanya. 4. Domisili tempat kedudukan hukum kantor debitur menjalankan profesi atau usaha dalam hal debitur tidak bertempat kedudukan di Indonesia tetapi menjalankan usaha atau profesi di Indonesia. 5.
5. Domisili atau tempat kedudukan hukum sesuai anggaran dasar dalam hal debiturnya sesuai badan hukum. Tata cara pengajuan dan pemeriksaan permohonan pernyataan pilot. Merujuk pasal 8 ayat 4 UUK PKPU menyatakan bahwa permohonan pernyataan pilot harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pilot sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 telah dipenuhi. Berdasarkan hal di atas, secara sederhana artinya apabila terbukti secara sederhana bahwa debitur mempunyai lebih dari satu kreditor dan bahwa salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih tetapi debitur tidak atau belum membayar utangnya tersebut. Jika diperhatikan ketentuan yang diatur dalam pasal 8 ayat 4 UUK PKPU, maka jelas bahwa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana mengenai A. Eksistensi dari suatu utang debitor yang dimohonkan kepailitan yang telah jatuh tempo. B. Eksistensi dari 2 atau lebih kreditor dari debitor yang dimohonkan pilot. Akibat pernyataan pilot terhadap harta kekayaan debitur pilot. Merujuk pasal 21 UUK PKPU, kepilotan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pilot diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepilotan. Merujuk pada pasal 24 ayat 1 UUK PKPU, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pilot sejak tanggal putusan pernyataan pilot diucapkan. Terhadap semua perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pernyataan pilot tidak lagi dapat dibayar dari harta pilot kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pilot. Urutan prioritas kreditor dalam kepilotan. 1. Kreditor preference. 2. Kreditor separatis. 3. Kreditor konkuren. Berakhirnya kepilotan. 1. Perdamaian. 2. Insolvensi atau pemberesan. 3. Putusan pilot dibatalkan di tingkat yang lebih tinggi. 4. Pencabutan atas anjuran hakim pengawas.